Ya, September itu sudah insiden sudah ada di Hotel Orange ya, sekarang Mojopahit itu dan Belanda Hotel Orange. Kemudian oleh Jepang diganti Yamato. Hai sahabat Chip Family, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di bulan November. Pada bulan ini ada hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi arek-arek Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 telah terjadi pertempuran yang sangat hebat di kota Surabaya. Untuk mengenang sejarah 10 November 1945, hari ini kami akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Surabaya. Halo arek-arek Surabaya, aku lagi ada di makam pahlawan Bung Tomo, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan kunjungan pertama kami hari ini adalah makam Bung Tomo. Beliau adalah salah satu pejuang are-are Surabaya. Bung Tomo lahir di kota Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 dan beliau wafat pada tanggal 7 Oktober 1981 di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Bung Tomo dimakamkan di Pemakaman Umum Ngagel, Jalan Bung Tomo, Ngagelrejo, Surabaya atas permintaan beliau sebelum beliau wafat. Selanjutnya kami melewati Jalan Raya Pemuda. Di Jalan Raya Pemuda terdapat Gedung Radio Republik Indonesia. Radio ini dulu ikut serta dalam menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan kami selanjutnya adalah melewati Hotel Mojopahit, Surabaya. Dulu hotel ini bernama Hotel Yamato. Di hotel ini telah terjadi insiden, yaitu peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Kemudian kunjungan kami selanjutnya menuju Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Karena saat ini sedang dilaksanakannya PPKM, maka Museum 10 November sedang tutup sementara. Kami hanya bisa melihat beberapa relief tentang cerita masa penjajahan Belanda di sisi luar Museum 10 November. Museum 10 November berada di Jalan Raya Pahlawan, Surabaya. Museum ini dibangun pada tahun 1945. Museum ini dibangun dengan tujuan untuk mempelajari dan memperdalam peristiwa pertempuran 10 November 1945. Di sini juga dibangun sebuah monumen, yaitu Monumen Tugu Pahlawan. Monumen ini menjadi marka tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Halo arek-arek Surabaya, aku sekarang lagi ada di Museum Tugu Pahlawan, Monumen Tugu Pahlawan. Museumnya ada di dalam, tapi kita nggak boleh masuk karena masih pandemi. Oke, kita lihat dari luarnya aja ya.
mempertahankan kemerdekaan. Oh iya. Masa pendudukan Jepang. Melawan kolonial Belanda. Oh iya, satu lagi guys. Kirain sudah. Kebangkitan nasional. Harter itu bukan sih? Berikutnya kami akan melewati Jembatan Merah Surabaya. Jembatan Merah menjadi salah satu lokasi terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jembatan ini digunakan arek-arek Surabaya untuk bertahan ketika terjadi pertempuran. Daerah ini merupakan kawasan pemerintahan kolonial Belanda. Kunjungan terakhir kami hari ini adalah mendengarkan cerita sejarah kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Bapak Suparmin. Beliau adalah salah satu veteran pembela bangsa TNI Angkatan Laut. Nama saya Suparmin. Lahir di Kota Kediri 8 April 1943. Pendidikan terakhir SMP. Rumah saya di Kauman Gang 3, dekat Kali Brantas. Umur 19 tahun, saya mencoba melamar TNI Angkatan Laut, diterima. Saya masuk pendidikan di Angkatan Laut bulan Juni. Itu pas Indonesia gejolak melawan penjajah Belanda urusan Irian Barat. 10 Oktober saya sudah dilantik menjadi kelasi 3 Angkatan Laut. Langsung keluar dari pendidikan Kapalem, sekarang Kudikal. Saya di ujung, di penampungan, di KDA, Kesat Depot Armada. 11 Januari 63 saya dinaikkan ke kapal Iskandar Muda, kapal Rusia, tipe destroyer, jelajah dan pemburu, langsung berangkat ke Irian Barat. Komandannya Letkol Rudi Purwana, Perwira 1 komandannya Sauno Subroto, terus diganti oleh Kapten Kasenda. Itu yang kedua. Sampai di sana kurang lebih 3 bulan, kira-kira April, Mei, 1 Mei sampai sekarang. Pangkat saya terakhir Sesan Mayor, Teknik Angkatan Laut, MDL, mesin diesel. Saya veteran pembela. Veteran itu ada 2, 1 veteran 45 pejuang. Saya generasi penerus pembela. Nanti ada lagi yang ketiga, yaitu veteran perdamaian. Sekarang sedang diproses oleh negara. Sekarang alamat saya di Mergorejo Sawah, nomor 4E, Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cucu-cucu saya yang ingin tahu tentang sejarah perjuangan. Karena Anda generasi muda harus tahu jati diri bangsa Indonesia. Negara kita merdeka bukan dari mana, dari perjuangan bangsa kita sendiri. Saya selaku pejuangan, saya dari TNI Angkatan Laut dan saya juga anggota veteran. Jadi sejak 45 merdeka, iya toh, 17 Agustus 45, pukul 10.15 dan kita merdeka. Siapa yang memerdekakan kita adalah bangsa kita sendiri. Setelah Amerika mengebom Jepang, ya, Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang tekuk lutut kepada sekutu. Jadi sebelum itu
kita adalah dijajah oleh Belanda. Mulai 1602 itu lamanya kurang lebih 345 tahun. Itu dijajah oleh Belanda. Karena pada perang dunia satu kedua itu perang dunia itu Jepang menguasai Asia Pasifik. Semua ditundukkan. Hanya satu, karena kita diduduki oleh Belanda ya sudah hampir kurang lebih 3,5 abad itu. Jepang pikir-pikir. Akhirnya Jepang masuk ke Indonesia. 28 Februari 1942 mendarat di pantai utara mulai dari Jepara itu. Dia bertempur dengan Belanda. Dalam tempo 9 hari, 9 Februari 42, Belanda udah teguk lutut. Akhirnya kita ganti Tuan Raja Induk Semang namanya Juragan ya. Jepang menguasai kita. Karena Jepang juga iri juga karena Nusantara kita itu subur makmur gembar Pulau Jinawe. Dia menguasai. Tapi ramalan Jawa Barat dan ramalan nanti kalian itu anak cucuku akan dijajah dari timur laut, dari Nippon. Orangnya pendek tapi ya kejamnya lebih daripada Belanda. Saya kejam sekali. Saya singkat aja. Setelah Pearl Harbor dibom oleh Jepang, ya tuh 7 Desember 41, Amerika teguk lutut. Itu pangkalan di kawasan timur Amerika yang ngawasi Asia Pasifik. Tapi Amerika diam-diam aja. Begitu Jepang lengah karena konsentrasi di Indonesia udah mendarat di Indonesia, Belanda udah menyerah. Secara diam-diam 6 Agustus 45 Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima. 3 hari 9 Agustus jatuhkan lagi di Nagasaki. Sehingga kukut Jepang udah krisis, tentara gak disebar di mana-mana. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Iya toh, Jepang merasa sekutu kan sudah kalah. Kesempatan kita sudah mempersiapkan PPKI. Panitia Pemerdekaan. Jadi kita sudah mempersiapkan untuk merdeka, sudah disiapkan. Begitu merdeka, Belanda sama Inggris kolaborasi ya, kerjasama. Kembali akan menjajah ke Indonesia lagi. Tapi karena kita sudah diakui oleh Bapak Negara dan PBB, dia pikir-pikir. Karena kalau perang sudah begini, kalau dia kalah membayar pampasan. Itu udah undang-undang internasional. Akhirnya dia melihat, menyelidiki bahwa di Indonesia itu udah keadaan lemah. 17 Agustus, 28 Oktober, Oktober, dia mendarat di Surabaya. Nah itulah akarnya. Maunya datang ke sini, dia menamakan dirinya Nika. Itu adalah bujukan Belanda. Kalau di sini namanya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kalau dia tentara dikecam oleh dunia, dia tujuannya menipu kita dan dunia ingin membantu memulakan tentara Jepang tidak merdeka. Tetapi lain, langsung dari sekutu Belanda masuk ke Indonesia di Jakarta dipimpin oleh Majen Mansert, Mayor Jenderal Bintang 2. Di sini karena Malabi orang dari India, ahli perang strategi di Padang Pasir Perang Dunia Kedua, supaya dianggap bisa menguasai Surabaya. Lama-lama kita ditipu. Suatu saat kita udah sangat baik dan gini-gini. Gurga itu orang-orang tawanannya Inggris. Dia ditipu, kau masuk Indonesia enak dan ini pokoknya di gini-gini. Tetapi Gurga itu sebagian ada yang dari Pakistan yang agamanya Islam. Setelah terdengar adzan, kok kayak begini, akhirnya pecah Gurga. Secara diam-diam masih di bawah komando Brigjen Malabi. Pernah dengar Malabi? Ya, iya toh. Itu lama-lama kita ditekan dan gini. Intinya terjadi bentrokan. Tujuannya dia ke Indonesia, ke Surabaya ingin melepas tawanan perang, ditawan oleh Jepang. Karena Jepang kalah, kan tawanan kita, tawanan Indonesia. Itu, tetapi dia tidak bisa, sehingga terjadi chaos ya, pertempuran kegagalan. Akhirnya lama-lama
Bung Karno datang ke sini sama Master untuk mendamaikan. Tetapi begitu dia kembali ke Jakarta, dia akan aksi lagi di sini, hanya tipu belaka. Arek Surabaya tidak bisa ditipu, ya semudah itu. Cukup sudah masa janji. Ya, saya harus menangis karena kita dijajah. Mbak kita itu yang cakep-cakep itu diambil Jepang untuk dibawa ke sana. Itu kita ada berhadapan dengan sudah merdeka toh, ya. Tapi dah ingkar janji. Arek-arek Surabaya, besok jam 6 pagi, iya toh, jam 6 pagi itu kamu harus menyerah. Ya, September dulu ya. September itu sudah insiden sudah ada di Hotel Orange ya, sekarang Mojopahit itu dan Belanda Hotel Orange. Kemudian oleh Jepang diganti Yamato, kapal induk Jepang di sini diganti. Nah itu tahu-tahu kok bendera itu sudah naik di Hotel LMS itu. Arek Surabaya berontak ya. Wah, bagaimana ini? Ya korbannya banyak. Kita kalah senjata tapi tekad. Bonek istilah sekarang itu sudah ada bonek. 1927 sudah ada. Ya. Nah itu terus lama-lama dia akhirnya berhasil. Merah Putih naik lagi. Itulah waktu kita tidak percaya kepada Brigade 49 ya. Brigade Divisi 3 Brigade 49 di bawah Brigjen Malabi tidak percaya lagi, akan bertempur terus. Malabi ngecam tidak bisa terus menerus bertempur terus. Itu area Surabaya. Nah, telah banyak korban. 10 November telah titik di Malabi itu 30 Oktober 1945 dia sudah meninggal disapu oleh arek Surabaya di Jembatan Merah. Kalau kalian pada kejadian ada patung yang begini saya sudah dihilangkan, tidak tahu di situ. Tanggal 30 Oktober 1945 jam setengah 10 21.30 Malabi mati dibakar oleh arek Surabaya. Jadi arek Surabaya itu hanya apa adanya, bambu runcing, granat dan pistol. Memang dia siap mati, namanya bonek itu. Ini sejarah bonek. Akhirnya Malabi meninggal dunia, akhirnya kalah. Malabi tekuk lutut, kita tetap merdeka. Sekali mereka tetap merdeka, hidup atau mati. Inilah sejarah ringkas 10 November. Dunia mengakui perang yang paling dahsyat adalah pertempuran Raja Jelata Surabaya melawan Belanda yang begitu canggih. Negara itu kita merdeka itu 45 tidak ada tentara. Belanda 335 tahun, Jepang 3,5 tahun. Jadi pas 350 tahun. Cukup sudah masa janji. Sekarang kalian tinggal menikmati hasil, pinter agar negara nggak dijajah sekarang ini. Dalang itu memang saya sejak kecil itu orang tua saya juga pengerawit pedalangan, dan saat merdeka baru berapa tahun itu hiburan kita adalah wayang. Jakarta itu Bung Karno juga senang wayang. Akhirnya saya terkontaminasi oleh wayang itu. Sehingga lama-lama saya sedikit banyak juga belajar pedalangan otodidak. Karena ini minta Solo, karena ini masalah-masalah perang, saya akan ke Solo aja. Bumi kunjang ganjing, langit kelap-kelap, ler lincangi katon. Rawe mawe kandurung sabarang kadulu, usir moyak mayek teles pati woning wur. Demikian video perjalanan kami untuk mengingat sejarah perjuangan 10 November 1945. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video kami selanjutnya. Dadah!